Teman-teman, pagi ini saya berada di dapur. Sampai jam sekian saya masih belum sarapan. Karena ingat kemarin dapat tantangan. Tantangan masak. Ini tantangan yang sangat berat sekali untuk saya. Tetapi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Saya ingat masa muda saya sering masak. Karena kalau pulang malam habis main, di rumah tidak ada apa-apa, saya harus masak. Masaknya apa? Ya ini. Ada ide nasi putih nanti digoreng. Kemudian kemarin ada pemberian ini ampok ya. Ampok itu nasi jagung dari kakak di Pare kemarin. Tetapi warnanya putih, nggak tahu cara masaknya seperti apa. Nanti kolaborasi antara nasi dan ampok. Kita ingat masa kecil dulu, zaman-zaman masih susah. Dulu orang belum bisa memberi beras ya, akhirnya bisa jagung dicampur dengan nasi dan nasi tiwul dari ketela dicampur dengan nasi. Prinsipnya sebenarnya bahwa seorang koki, seorang ahli masak, tukang masak itu harus selalu berinovasi dan tidak itu saja. Yang penting satu, rasanya jelas harus enak ya. Kalau rasanya enak, yang jelas kan selera makan tinggi. Yang kedua, kadang-kadang yang terlupakan dikala kita makan sesuatu masakan kuliner di mana-mana, higienis atau tidak. Higienis itu artinya memenuhi syarat kesehatan, sehat bagi yang makan, tidak banyak punya efek samping. Oleh karena itu, tetap kita menggunakan bumbu-bumbu tradisional. Ada 1-2 penyedap yang dari pabrik tetap ada, tapi dosisnya sedikit saja. Ya. Dosisnya sedikit saja sehingga masakan tadi akan tetap higienis dan sehat untuk dikonsumsi. Untuk itu cerita selanjutnya seperti apa, marilah kita ikuti prakteknya. Ini teman-teman, langkah awal kita siapkan bumbu yang diulek ya. Dicincang dulu baru diulek biar nguleknya tidak berat. Ini terdiri seperti biasa. Berambang, kemudian bawang, tomat, cabai secukupnya menurut selera ya. Apalagi garam dan gula sedikit ya. Ada 2 versi, yang satu diulek sampai lembut ya. Ini yang satu nanti cukup dicincang saja. Untuk bumbu ada 2 versi teman-teman, yang satu diulek sampai lembut, yang kedua hanya dicincang saja. Agak besar-besar. Nanti tekniknya dikala bumbu digongso di wajan, kemudian nasi dimasukkan, baru tengah-tengah bumbu yang dicincang ini dimasukkan ke dalam wajan, sehingga ini masak abal-abal gaya Om Tris Karisma ini nanti ada cita rasa yang sangat berbeda. Jadi enak dan ada gurih-gurihnya karena bawang, berambang, tomat yang besar-besar nanti terkena bumbu yang digongso. Akhirnya rasanya menjadi enak. Mudah-mudahan sukses teman-teman ya. Ya seperti ini. Langkah awal, kompor dinyalakan, kemudian wajan diberi minyak. Secukupnya, karena sesuai dengan porsi kira-kira hanya untuk 2 piring ya teman-teman, untuk 2 piring saja. Kemudian kita nanti sampai minyak panas ya, sampai minyak panas baru bumbu dimasukkan. Di sini kata kunci seorang juru masak ya, atau koki atau apa saja, yang menentukan enak dan tidaknya adalah timing yang tepat, kapan
bumbu dimasukkan, kemudian kapan nasinya dimasukkan. Jadi nasi harus dimasukkan di saat yang tepat. Seorang chef, seorang juru masak ini harus punya feeling yang kuat. Harus punya feeling yang kuat agar pas, memasukkannya pas. Kalau gongsoan yang ada di wajan itu terlalu matang juga menjadi tidak enak. Kalau kurang matang yo tidak enak. Kalau sayup-sayup terdengar musik itu Bapak YouTube, ini bukan copyright ya, itu adalah musik cover dari Om Tris Karisma CMKM. Oke, asisten masukkan bumbunya. Minyaknya sudah panas ya. Nah, ini teman-teman, dimasukkan nanti saat yang tepat. Tolong dihafalkan seperti aromanya. Jadi untuk menghafalkan pasnya di mana itu biasanya kita butuh jam terbang ya. Yang jelas untuk masak itu juga harus dengan hati. Ada keterangan beberapa teman, dikala hati sedang risau, hati sedang gundah gulana, otomatis akan berpengaruh terhadap hasil masakan dengan cita rasanya. Nah, itu teman-teman ya. Langkah selanjutnya bumbu yang dicincang dimasukkan. Jadi biar tidak terlalu matang ya. Ya, ini teman-teman, bumbu yang kedua ini jangan terlalu masak sehingga nanti menjadi gurih, campur nasi, campur krenyes menjadi gurih. Masukkan bumbu masak sedikit saja karena zaman sekarang tidak mungkin orang masak tanpa bumbu masak ya. Oke, cukup. Terus kemudian nasi ampok dan nasi putih yang sudah dimasukkan dalam mangkok dimasukkan. Ini teman-teman, ya, gitu saja ya. Yang penting kuncinya dalam masak adalah timing yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki. Ini terus diratakan sehingga bumbu yang dicincang maupun bumbu yang diulek tadi menjadi satu. Nah, ini seperti itu. Selanjutnya masukkan kecap sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Ini kecapnya ini khusus, kemarin saya ke Pacitan dikasih Mbak Yu, kecap tradisional dari Pacitan. Jadi di toko-toko jelas tidak ada. Apakah berbeda? Jelas berbeda. Aromanya, cita rasanya akan berbeda. Coba Mbak diincipi, enak enggak sementara? Nah, belum enak mungkin ada ditambah bumbu apa? Coba tolong diambil satu sedikit saja ya. Ini resep masakan ala Om Tris Karisma abal-abal. Kalau nanti enak, buka di pot. Nah, coba ambil di dalam lepek. Yang masak tidak mau dilihatkan wajahnya ini. Urung adus soalnya. Belum mandi sampai sekian. Sampai jam sekian ya. Coba kasih sedikit saja. Nih, aku satu sendok tak makan lagi. Ini, ambilkan satu sendok. Enak sekali teman-teman. Sungguh enak sekali ya. Jadi untuk masak itu juga harus menggunakan feeling teman-teman. Jadi bukan sekedar teori-teori, tapi feeling, timing yang tepat. Enak sekali ya. Saya kira sudah cukup ya. Ya, sudah cukup. Masakan jadilah nasi goreng tradisional ala Om Tris Karisma abal-abal. Dipanaskan sedikit ya. Teman-teman dan sahabat,
inilah tantangan masak, alhamdulillah sudah dilalui. Mudah-mudahan teman-teman tidak kecewa. Kalau teman-teman ada yang pengen saya masakkan, datanglah ke dapur Om Tris Karisma, pasti akan ketagihan. Ini Mbak Koki, asisten saya. Besok kita buka restoran masak ala Om Tris Karisma abal-abal. Ya. Teman-teman, akhirnya Koki Om Tris Karisma abal-abal sudah masak. Saya akan bercerita apa adanya. Enak, setengah enak, atau tidak enak, ya. Ini di rumah saya, ini ada krecek, ini dari Pacitan, ini madu mongso dari Nganjuk, kemudian keripik pisang kemarin dari Pacitan, terus ini ada kacang bawang. Sekarang inilah hasilnya untuk 2 porsi. Ini nanti saya, ini pembantu chef, pembantu koki ya. Sekarang saya rasakan. Karena ini tadi tergesa-gesa, mestinya bisa pakai telur. Telur bisa didadar, telur bisa dicincang atau diiris-iris, dimasukkan sini. Ya, ini dia ya, ampok jagung ditambah nasi. Enak teman-teman. Yang jelas selain enak, ini sehat. Karena kalau teman-teman dan sahabat beli di bakul atau di pedagang, itu semua bumbunya instan. Bumbu yang ada di botol tinggal dimasukkan. Kalau ini semuanya adalah alami ya. Bentar, biasanya kalau sambil makan ngomong kelihatan. Bentar, kameramen. Hanya apa yang dikerjakan oleh manusia pasti tidak ada sempurna. Ini yang jelas enak teman-teman. Kurangnya tadi, karena kita memang tidak persiapkan, nasinya itu terlalu kurang mabyur. Kalau nasinya mabyur akan lebih enak lagi. Jadi salah satu syarat nasi goreng itu nasinya harus mabyur. Demikian teman-teman dan sahabat Om Tris Karisma, tantangan masak nasi goreng sudah saya laksanakan dan alhamdulillah sukses ya. Mudah-mudahan ini hanya sekedar cerita, menjadi cerita-cerita lucu, bisa menghibur saja ya, bisa menghibur Anda semua dan menghibur saya bahwa saya bisa masak. Hari ini baru sarapan jam 10 pagi. Sampai